Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gading Jenal Mataat dan saya di sini dari kelompok 1 kepemimpinan ingin menjelaskan kepemimpinannya dari Nelson Mandela. 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 Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yang lain. Monggo perkenalkan satu-satu. Perkenalkan, nama saya Naksa Fatika Utomo. Perkenalkan, nama saya Nafa Alfisa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamdani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surat Lutfi. Perkenalkan, nama saya Tri Pambuda Agustino. Perkenalkan, nama saya Nizar Fikri. Sejarah singkat dari Nelson Mandela. Nelson Mandela itu lahir pada tanggal 18 Juli 1918 yang merupakan pemimpin perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan. Setelah dipenjara, Nelson Mandela pada umur 27 tahun, ia dibebaskan pada tahun 1990 dan menjadi Presiden Afrika Selatan pertama yang terpilih secara demokratis pada tahun 1994, yang berfokus pada perdamaian dan rekonsiliasi. Yang selanjutnya ada visi misi dari Nelson Mandela. Visi menciptakan pelangi bangsa, yaitu masyarakat yang beragam, harmonis, dan sejahtera. Selanjutnya, misi Nelson Mandela. Misi nasional adalah menghilangkan rasisme, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Yang kedua, mendorong rekonsiliasi dengan kebijakan yang menyatukan semua kelompok. Yang ketiga, membentuk komisi kebenaran untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia dari masa apartheid. Yang keempat, menekankan pentingnya dialog dan solidaritas untuk keadilan dan kesetaraan. Yang kelima, relevansi saat ini dalam mengatasi tantangan sosial dan politik di Afrika Selatan. Selanjutnya, strategi Nelson Mandela. Yang pertama, membentuk organisasi dan dia bergabung serta memainkan peran penting dalam Kongres Nasional Afrika atau ANC. Yang kedua, Mandela dan ANC menganut prinsip non-kekerasan. Yang ketiga, melakukan kampanye diplomasi di tingkat internasional untuk mengisolasi rezim apartheid. Inovasi Nelson Mandela. Yang pertama, membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yang kedua, pendekatan damai menghadapi rezim apartheid. Yang ketiga, menggunakan olahraga untuk menyatukan bangsa. Yang keempat, pendidikan sebagai senjata melawan kemiskinan. Yang kelima, menekankan kesetaraan gender atau pemberdayaan perempuan. Yang keenam, mendirikan organisasi kemanusiaan untuk pembangunan dan hak asasi manusia. Yang ketujuh, melakukan otoritarianisme dan mendukung demokrasi. Selanjutnya, koordinasi melawan apartheid. 1. Memimpin ANC dengan koordinasi yang baik dalam perjuangan melawan apartheid. 2. Mengedepankan persatuan multiras dan negosiasi damai. 3. Mengadakan pemilu multiras pertama pada 1994. 4. Diplomasi internasional untuk mendukung saksi apartheid. 5. Pendekatan non-kekerasan untuk meredakan ketegangan dan membangun rekonsiliasi rasial. 6. Menciptakan pemerintahan inklusif dan menghapus diskriminasi rasial. Jadi kesimpulan yang dapat kita sampaikan yaitu kepemimpinan Nelson Mandela fokus pada perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia memilih pendekatan damai dan diplomasi dalam melawan apartheid. Dikenal dengan integritas dan kerendahan hati, Mandela menciptakan pemerintahan yang inklusif dan menghapus diskriminasi rasial. Great peacemakers are all people of integrity, of honesty, but humanity. Membawa damai yang hebat adalah mereka yang berintegritas, jujur, dan rendah hati. Sebelumnya tadi karena record dari handphone saya, jadi pas pembacaan visi muka saya tidak terlihat. Jadi bukan saya nggak ikut, tapi ini karena record dari HP saya, jadi muka saya tidak terlihat.
Sekarang saya izin menampilkan muka. Terima kasih. Yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 tentang kepemimpinan dari Nelson Mandela. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, wajarlah kami manusia bukan nabi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.